Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama GoPrivat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai nilai mutlak ya. Ini merupakan part pertamanya. Jadi ada beberapa part mengenai nilai mutlak. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video dari GoPrivat dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat informasi mengenai video terbaru dari GoPrivat ataupun part selanjutnya dari nilai mutlak. Oke, ini merupakan bentuk-bentuk soalnya yang akan kita bahas. Kita langsung saja pada pembahasannya. Oke, ini kita harus tahu dulu definisinya, dimana misalkan X bilangan real ya. X ini merupakan bilangan real, nilai mutlak dari suatu bilangan. X ditulis dengan angka lurus kayak gini, kurung lurus kayak gini, nilai X, dan didefinisikan di mana ini harga mutlak X, kemudian X itu dia bentuk positif X kayak gini jika X-nya besar dari 0 gitu ya, nilai X-nya besar dari 0. Kemudian dia akan menjadi min X jika nilai X itu kecil dari 0. Kecil dari 0 itu kan sama dengan negatif. Kalau dalam yang biasa kita kenal itu kan secara sederhana nilai mutlak itu nilainya itu selalu positif gitu ya. Nah, saya jelaskan kenapa nilai X ya, X ini positif untuk X-nya besar dari 0. Nah, kita tes. Misalnya X sama dengan 1. Maka dia udah positif kan? Nah, udah positif. Kemudian sama dengan 2 gitu ya. X kan besar dari 0. 1, 2 ini kan sudah positif. Makanya bisa 1 udah positif, 2 udah positif semuanya. Makanya kalau nilai X-nya besar dari 0, maka bentuknya ada X saja gitu. Nggak ada negatif di depan seperti bentuk yang kedua ini. Lalu kenapa min X di bentuk keduanya memiliki min X? Perhatikan. Coba lihat di sini syaratnya. Jika X kecil dari 0. Kalau X kecil dari 0 kan dimulai dari min 1, min 2, min 3. Jadi kalau X-nya kecil dari 0 atau min, makanya ingat tadi, nilai mutlak itu kan harus selalu positif. Maka ini bentuknya, misalkan saja kita menggunakan X itu min 1. Maka ini jadinya bentuknya min, X kan min 1. Nah, sehingga ini min bertemu min jadi plus gitu. Atau min 2. Maka min, X-nya min 2, min bertemu min, ya, plus 2 gitu. Atau plus nggak perlu ditulis, seperti itu. Makanya ada dua definisi yang harus kita pahami. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada soal-soalnya. Oke. Soal pertama, kita lihat min 2 plus 1 dikurangi 10. Ingat, kalau ada kurung ini, kalau nilainya negatif, maka kalau kita buka jadi positif. Jadi ini kita buka aja. Kurungnya berarti negatif 21 jadinya plus. Nah, 21. Kurang ya tetap kurang 10. 10 kan positif di sini. Ya tetap aja 10. Berarti 21 kurang 10 sama dengan 11. Oke, selesai. Simple gitu ya. Kita cek lagi yang di sini. Kita cek. Lihat di sini ada berapa kurung mutlak? Lihat. Ini kurung mutlak untuk 2 kurang 7. Kita kurangi aja. 2 kurang 7. 2 kurang 7 itu kan sama dengan min 5 gitu. Min 5 kemudian dikurang 9. Oke, kurung mutlak sama dengan, oke, kita buka kurung mutlak untuk min 5 ini, maka jadinya plus 5 gitu ya, kurang 9. Kemudian ini kurung mutlak, kemudian 5 dikurang 9 yaitu min 4 gitu. Min 4. Kemudian min 4 buka kurung mutlaknya yaitu kita dapat plus ya, plus 4 gitu. Plus 4. Oke, kalau misalnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau bentuk soal lain mengenai nilai mutlak, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dalam video yang terpisah. Oke, kita lihat yang di sini. Oke, di sini ya. Kita lihat dulu yang bentuk seperti ini. 3 kurang akar 10 kan nggak bisa gitu kan. Kalau kita mencari akar 10 itu kan lama lagi. Bagaimana cara menentukan hasilnya? Cukup simpel sekali, kita lihat dulu definisinya gitu ya. Kalau lihat dulu definisinya, kalau nilainya negatif gitu ya. Lihat, kalau nilai negatif maka kan ada definisinya tadi. Definisinya tadi kan jika X untuk X itu besar sama dengan 0. Kemudian min X untuk X itu kecil dari 0. Kita lihat.
10 ini kan, kalau akar 10 itu kan lebih dari 3 ya, 3, sekian. Jadi kalau kita kurangkan ke 3, maka nilainya min nantinya. Sehingga kalau nilainya min itu kan kecil dari 0 ya, kecil dari 0 sehingga kita bisa membuat berdasarkan definisi ini kita menggunakan nilai x ini. Nah, berarti 3 kurang akar 10 ini sebagai x, maka jadinya min 3 kurang akar 10 gitu ya. Kita cek lagi berdasarkan definisi tadi. Lihat di sini, 7 kurang akar 10. 7 kurang akar 10 ini kan, akar 10 kan 3, sekian ya. 3, sekian atau 3, sekian. Sehingga kalau 7 dikurang 3 itu kan nilainya ini, nilai yang ini besar dari 0. Besar dari 0, maka yang kita gunakan x ini. Nah, maka kalau 7 kurang akar 10 ini sebagai nilai x, maka tetap saja tandanya plus, nggak ada berubah, nggak ada min di depannya. Maka tetap saja 7 dikurang akar 10. Setelah ini, kita buka aja kurungnya. Kita kalikan min ke dalam, berarti jadi min 3. Kemudian min kali min plus akar 10. Kemudian plus 7, gitu ya. Plus 7 kurang dengan akar 10. Lihat, yang ini kan sejenis nih, akar 10. Berarti akar 10 dikurang akar 10 ini habis. Kemudian tinggal min 3 plus 7. Maka kita dapatkan yaitu 4. Kita dapatkan 4. Oke. Jadi simpel juga ya bentuk soal seperti ini. Walaupun bentuknya rumit kayak gini. Jadi kita harus tahu atau paham mengenai definisinya gitu. Karena kenapa kita taruh min di depan tadi? Karena nilai dalam nilai mutlak ini kalau kita kurangi nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, maka harus ada min di depan x-nya. Makanya min kali 3 kurang akar 10 seperti ini. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kalau soal seperti ini, seperti yang tadi soal sebelumnya, yaitu kita selesaikan dulu mutlak yang ini. Berarti 2 kurang akar kurang 7, berarti jadinya min 5 gitu ya. Masih ada kurung mutlaknya. Oke. Kemudian sama dengan min 5 ini kita buka nilai mutlaknya. Ya sama dengan ini sama dengan soal yang tadi ya, Jadi sama aja, berarti jadinya 5 dikurang 9 ya. Persis sama dengan soal yang tadi. Berarti 5 kurang 9 jadinya min 4 gitu ya. Berarti sama dengan 4. Nah, sama dengan yang tadi, yang ini. Oke, sama. Persis sama ya. Lupa dihapus. Oke. Kita lanjut. Saatnya kita coba latihan. Ini ada soal latihan 2 buah. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk mengasah kemampuannya, silahkan dicoba. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.